Saudara-saudari yang terkasih, pernah kita melihat seorang anak yang berani tampil, berani mencoba hal baru, berani menghadapi tantangan, bukan karena ia paling hebat, tetapi karena ia tahu ada orang tua yang selalu mendukungnya di belakang. Ia berani bukan karena dirinya sempurna, tetapi karena ia tahu bahwa ada yang mengasihinya. Rasa dikasihi itulah yang memberi kekuatan dan keyakinan. Pengalaman sederhana itu membantu kita memahami pribadi yang kita rayakan esok, yakni Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Murid yang secara khusus disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Pada 27 Desember ini, gereja merayakan pestanya, bukan hanya untuk mengenang seorang tokoh besar dalam sejarah iman, tetapi juga untuk mengajak kita menyadari kembali, kita pun adalah murid-murid yang dikasihi Tuhan. Rasul Yohanes bukan murid yang dikasihi karena ia paling hebat atau paling suci. Ia dikasihi karena Yesus mengasihinya secara bebas. Dari kesadaran itulah, seluruh hidup dan pewartaannya mengalir. Ia bersandar pada Yesus pada saat perjamuan terakhir. Ia setia di bawah salib bersama Maria, dan ia menjadi saksi kebangkitan. Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama menyampaikan kesaksian yang sangat kuat. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, dan yang telah kami jamah tentang firman hidup, itulah yang kami wartakan kepada kamu. Yohanes tidak mewartakan sesuatu yang ia dengar dari orang lain. Ia mewartakan pengalaman pribadi akan Kristus. Ia berbicara sebagai seorang yang telah disentuh oleh kasih Tuhan secara nyata. Kemudian, melalui bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yohanes berlari bersama Petrus menuju kubur Yesus. Ia sampai lebih dahulu. Ia melihat kain kafan, dan ketika ia masuk, Injil mengatakan ia melihat dan percaya. Yohanes adalah murid yang peka, yang melihat dengan mata iman, bukan hanya dengan mata jasmani. Ia tidak membutuhkan penampakan Yesus terlebih dahulu untuk percaya. Kasih membuatnya mampu percaya. Ia sadar bahwa dirinya dikasihi. Kesadaran ini mengubah segalanya. Orang yang sadar bahwa ia dikasihi Tuhan tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia tidak mudah putus asa. Ia tidak mewartakan dari kekosongan, tetapi dari kepenuhan. Inilah pesan yang penting bagi kita semua. Sebelum kita mampu mengasihi, kita terlebih dahulu harus menyadari bahwa kita dikasihi. Banyak orang ingin berbuat baik, ingin melayani, ingin setia, tetapi cepat lelah, cepat kecewa, dan akhirnya mundur. Itu terjadi karena ia berjuang dengan kekuatannya sendiri, bukan dari pengalaman dikasihi Tuhan. Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa kasih bukan sekadar tema indah dalam kata-kata, tetapi lahir dari relasi yang hidup dengan Yesus. Karena itulah, dalam seluruh tulisannya, ia selalu berbicara tentang terang, hidup, dan kasih. Ia seperti tidak pernah lelah mengulang suatu kalimat sederhana. Allah adalah kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun dipanggil menjadi murid-murid yang dikasihi. Bukan hanya Yohanes yang dikasihi Yesus, kita juga adalah murid yang dikasihi Tuhan. Namun seringkali kita lupa akan identitas ini. Kita lebih mudah mengingat kegagalan kita daripada kasih Tuhan. Kita lebih percaya pada kelemahan kita daripada pada rahmat-Nya. Padahal, ketika kita sungguh menyadari bahwa kita dikasihi, disitulah hidup kita berubah dan berbuah. Kita menjadi lebih berani mengampuni, lebih sabar dalam penderitaan, dan lebih setia dalam pelayanan. Yohanes memang satu-satunya rasul yang menurut tradisi tidak wafat sebagai martir. Namun hal itu tidak berarti hidupnya bebas dari penderitaan. Ia mengalami penganiayaan, dan ia pula yang menyaksikan Yesus wafat di salib,
dan memikul kesetiaan panjang sampai usia lanjut. Yohanes tidak mati sebagai martir yang berdarah, tetapi ia hidup sebagai martir kesetiaan. Kasih sejati bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi dibuktikan dalam kesetiaan. Kesetiaan memikul salib dalam kehidupan sehari-hari, dalam kesendirian, dalam kesalahpahaman, dalam penderitaan batin, dalam pengorbanan yang tidak terlihat. Saudara-saudari, di dunia yang sering dipenuhi kebencian, penghakiman, dan kekerasan, kesaksian Yohanes ini menjadi sangat relevan bagi kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang baik, tetapi menjadi saksi Kristus dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dan dalam hidup sehari-hari. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sungguh menyadari bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan? Dan apakah dari kesadaran itu kita sungguh berani mewartakan kasih bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam kesabaran, pengampunan, dan pengorbanan? Semoga melalui teladan Santo Yohanes Rasul, kita semua dikuatkan untuk hidup sebagai murid-murid yang dikasihi dan sebagai pewarta kasih Kristus di tengah dunia. Tuhan memberkati.